Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bittaqwa wa nahaa 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinna Allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim. Di dalam Islam kita sering melihat fenomena di masyarakat bahwa penghargaan dan penghormatan terhadap materi atau hal-hal yang bersifat permukaan amatlah sangat tinggi. Kadangkala menafikan apa yang ada di dalam kepribadian seseorang. Jika kita terhanyut dengan pengamatan yang sangat dangkal seperti ini, maka kita akan sampai kepada kesimpulan yang salah. Sehingga kesimpulan yang salah ini akan membawa kita kepada keadaan yang menyebabkan rusaknya hubungan pergaulan di antara sesama Islam yang kita kenal dengan hilangnya ukhuwah atau persaudaraan di antara sesama kita. Bagaimana kita melihat hal ini? Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah sabdanya, sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan seseorang secara fisiknya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Dan Allah juga tidak melihat seseorang dari penampilan wajahnya yang cantik, yang ganteng. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang ada di dalam hati seseorang, niat seseorang, kepribadian seseorang. Wa ila a'malikum, dan Allah selalu melihat apa yang diperbuat oleh seseorang. Bagaimana kita melihat penerapan hadis ini? Saya teringat dengan salah satu kisah yang terjadi pada zaman Khalifah Abbasiyah. Diceritakan ketika itu raja berniat akan melakukan perhelatan perkawinan salah seorang putra mahkota. Singkat kata, karena acara ini memang acara yang besar yang akan dilakukan oleh seorang raja, maka seluruh penduduk Baghdad diundang ke pesta tersebut. Salah satu yang mendapat undangan ketika itu adalah seorang Syekh Sufi. Yang sebagaimana kita ketahui, seorang Sufi itu walaupun dia memiliki kehidupan yang mewah dan kaya, tetapi karena sifat zuhudnya, dia selalu menerapkan pola hidup sederhana. Maka ketika undangan telah sampai kepadanya, dia berniat untuk hadir ke undangan sang raja. Di depan istana telah terdapat pagar betis yang cukup panjang, maka dengan pakaian yang bersahaja, Syekh Sufi tersebut menghadiri undangan tersebut. Tanpa diduga, kehadiran beliau yang bersahaja tersebut ditahan oleh pengawal istana. Maaf Tuan, pesta ini adalah pesta raja, tidak dibenarkan orang-orang seperti Tuan untuk menghadiri pesta tersebut, pesta ini. Maka dengan tanpa basa-basi dia mengatakan, oh seperti itu. Maka dia balik kanan, dia pun pulang. Dalam perjalanan menuju pulang dia berpikir, sebenarnya saya kan diundang. Mengapa saya ditahan dan tidak dibenarkan masuk ke istana? Dia berpikir dengan sendirinya,
mungkin karena pakaianku seperti ini. Karena pakaian seorang sufi itu kan pakaian sederhana. Di dalam hatinya dia berpikir, kalau memang karena pakaianku seperti ini, maka aku akan mengenakan pakaian kebesaranku. Maka dia kembali lagi ke undangan tersebut dengan pakaian jubahnya, dengan pakaian sorbannya yang sangat menunjukkan seseorang yang sangat berbeda dari penampilannya yang pertama. Maka ketika itu orang-orang menyambutnya dengan mengatakan, ya Syekh, tafadhol, silakan, silakan. Dia tidak bergeming, maka dia pun mengambil posisi tepat duduk di barisan para pembesar-pembesar istana. Singkat kata, pesta tersebut digelar sampailah pada saat jamuan makan. Dengan penuh takzim, Syekh Sufi dipersilakan untuk makan dan minum sebagaimana yang telah dihidangkan oleh raja. Peristiwa yang sangat langka terjadi. Sang Syekh Sufi bangkit dari tempat duduknya, bukan mengambil piring untuk makan. Dia mengangkat ujung jubahnya, kemudian dia mencelupkan ke kuah kari. Dipandang dan disaksikan oleh sekian pasang mata. Kemudian setelah dia menyelupkan ujung jubahnya, kemudian dia pergi meninggalkan istana tanpa mencicipi sedikit pun makanan yang dihidangkan oleh raja. Ketika orang-orang bertanya di luar, ya Syekh, apa yang kau lakukan? Mengapa engkau tidak makan? Ketahuilah sesungguhnya yang mereka undang adalah pakaianku, bukan diriku. Karena yang pertama tadi aku datang dengan pakaian yang bersahaja, aku disuruh pulang. Tetapi ketika aku datang dengan pakaian kebesaranku, mereka memuliakanku. Aku berpikir, cukuplah jubahku yang makan, karena jubahku yang diundang, aku puasa dan tidak makan. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini? Pelajaran yang berharga adalah banyak sekali di antara pergaulan kita terjebak kepada penampilan lahiriah. Padahal sebenarnya penampilan lahiriah itu belum tentu menunjukkan apa isi yang sesungguhnya di dalam. Dengan demikian sebenarnya kita tidak layak mengukur serta menghukum keadaan sesuai dengan permukaannya sebelum kita mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi secara hakikatnya. Mudah-mudahan dengan kisah yang ringan ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita sekalian. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.